kan. Ya nggak bisa dipungkiri buat sekarang mah, semakin kamu berani melakukan hal yang goblok dan konyol gitu ya, menurut saya bilang gitu, ya semakin akan cepat terkenal gitu kan. Halo Pelas, balik lagi di Ruang Filosofi Gila. Masih bersama saya, Muhammad. Dan saya Ronald. Nah, Mat, kita kedatangan seorang narsum atau teman berdiskusi yang dimana beliau itu sebenarnya hatam tentang medsos gitu ya, yang tentang media sosial lah, bisa dikatakan seperti itu adanya. Nah, kita tuh punya temanya gini, bisnis kolam susu di dalam dunia medsos. Jaronya. Nah, sebelum berdiskusi tentang eta, Kang, mangga kepangkeun. Nama saya Unuy, biasa dipanggil Unuy sih. Sebenarnya namanya panjang lah, nggak tapi jelaskan ya tahu. Panggilannya Unuy. Asli Bandung asli. Bandung asli. Nah, kamu nih, sebelum kita ngebahas tentang berdiskusi tema itu nya, bisnis kolam susu di dunia medsos itu, sehatam apa sih sebenarnya Kang Unuy dalam dunia media sosial, tanda kutip ya? Iya. Sebenarnya spesifikasinya bukan ini sih ya, lebih spesifik ke live aplikasi. Oh, aplikasi. Jadi kalau medsos kan terlalu luas ya. Oh ya. Oh, kita kerucutkan ya. Iya, kita kerucutkan. Ada IG, ada Facebook dan lain sebagainya lah. Tapi lebih ke live aplikasi. Live aplikasi. Terus Kang, yang Kang Unuy hatam tentang live aplikasi itu seperti apa sih hingga akhirnya saya sih itu ngangkat tema itu tuh ibaratkan dari keresahan gitu. Iya sih. Makanya saya bilang bisnis kolam susu. Nah, saya cerita awal mula ya. Kenapa saya berkecimpung di situ gitu ya. Ini sebenarnya terjebak sih sama YouTube sebenarnya. Karena lagi lihat konten ternyata ada iklan Q. Dan di situ tertulis lah inisial BIGO Bigo. Oh ya. Penasaran lah, di download ya. Waktu itu tuh tahun ya itu 2014 sih mulainya. Pas awal-awal booming berarti itu ya. Awal-awal booming. Nah, terus? Awal-awal Bigo masuk ke Indonesia. Dia kan asli Singapura. Oh, asli Singapura. Singapura. Awal-awal masuk ke Indonesia. Coba download dan akhirnya ternyata begini. Kita live biasa gitu. Kita seperti bikin konten aja. Cuman itu live gitu. Video. Nah, di situ kita memang diajak untuk ngobrol sama yang masuk ke room, itu istilahnya room ya. Masuk ke room kita, terus saling sapa dan intinya mah nambah dulur lah, nambah temen. Akhirnya banyak yang masuk ke room, mulai kenal si ini, si itu, si ini. Dan sempat juga bikin sebuah fam. Kita tergabung dalam fam. Akhirnya kita sering meet up, sering ketemu. Nah, yang membedakan zaman dulu dan zaman sekarang itu, apa itu? Nah itu, dulu kita tuh benar-benar gitu live Bigo tuh gimana sih cara menghibur orang? Nah, bodor lah, nyanyi lah, terus apa tuh namanya? Ya pokoknya kumaha sih cara ngehibur. Beda dengan sekarang gitu. Kalau sekarang mah bisnis kolam susu itu ya. Iya gitu. Orang kan ada istilah saweran namanya tuh. Iya. Jadi kalau ini sawer itu berupa diamond itu kita beli pakai pulsa, pakai uang. Dan sekarang tuh cuman modal anjing. Ambul-ambulan gitu. Itulah cebulan mah gitu. Modal toket gede bisa disawer. Dulu kita mau disawer satu orang pun yang sering masuk room kita susahnya minta ampun. Tapi kalau sekarang kayaknya gampang banget ya. Sangat gampang. Urang lamun awewe. Urang tinggal kieu. Saweran. Cuman kan punten Kang Unuy. Ya kan setiap orang itu pasti punya insting untuk ingin terkenal.
Tapi nggak gitu juga. Ya oke lah, kita berbicara kalau masalah insting yang kita bicarakan gitu kan, yang namanya sifat egoisnya manusia itu akan selalu mengontrol yang namanya badan kita gitu. Istilahnya yang tadi kudu susu gitu kan. Ya nggak bisa dipungkiri buat sekarang, semakin kamu berani melakukan hal yang goblok dan konyol gitu ya, saya bilang gitu, ya semakin akan cepat terkenal gitu kan. Cuman yang sangat disayangkannya tuh, kalau saya sih ingin berdiskusinya gini, kenapa sih ya mereka harus terjun untuk melakukan itu gitu ya. Jangan dulu kita berbicara tentang kenyamanan. Oke, klise akan menjadi yang namanya alasan klise itu cuan. Karena kan dari saweran bisa di withdraw, diuangkan gitu kan. Nah, yang Ronald pengen diskusikan itu dengan Kang Unoy itu yang kasarnya gini lah, Kang Unoy dari awal tahu Bigo yang tahun 2014 dengan perbedaan yang sekarang gitu kan. Pasti kan Kang Unoy ada, wah jauh banget nih. Nah, Ronald pengen nanya gini, kok dari yang dulunya istilahnya lebih untuk menunjukkan skill untuk terkenal, kok sekarang hanya dengan melakukan viral bisa terkenal? Kenapa sih harus seperti itu? Dan yang jadi pertanyaan buat Ronald gini, apakah dari pihak Bigonya sendiri tidak bisa menyaring? Nah, ya. Sebenarnya sistem Bigo itu ada namanya ban, di ban. Jadi akun itu di ban. Di banned. Banned pertama itu kalau nggak salah dulu itu cuma 3 hari. 3 hari. Nggak tahu sekarang berapa hari. Nah, dulu sebelum-sebelumnya pernah nyobain itu mah copyright dari lagu ya. Cuman 30 menit kalau dari lagu. Ya, kalau nggak salah gitu. Kalau melakukan tindakan konyol di banned kan berapa lama? 3 hari itu. 3 hari. Minimal itu 3 hari. Tapi ternyata sekarang beralih kan? Ya, ada yang lain. Beralih setelah si cewek itu show tapi tidak terbuka ya, cuman lah setengah lah. Nggak bodoh itu. Mereka beralih. Ternyata live-nya tuh di IG. Dan bikin akun baru. Jadi dibatas penontonnya itu. Kadang 150 orang, kadang 200 orang. Mereka beralih ke IG. Setelah di situ tuh, setelah saweran banyak tuh kekumpul, sistemnya battle soalnya. Sistemnya battle. Jadi siapa yang nyawer paling disawer paling banyak, dia yang harus show. Gitu. Punten, sebelum Kang Unoy jelasin lebih jauh gitu ya. Gini, bisa ada yang nonton nanti. Sebenarnya nggak sensitif juga. Ini mah opini kita aja ya, Mas, ya Kang Unoy ya, gitu kan. Jadi, ya itu hak kalian, ingin melakukan apapun itu ya hak kalian. Cuman ini ya, namanya opini mah kan bebas gitu ya. Maksudnya setiap orang bebas untuk beropini gitu, dan ini dari pola sudut pandangnya Kang Unoy gitu, ada dari pola sudut pandangnya Mamat, begitupun dengan saya seorang gila gitu ya. Sebelum kita berdiskusi lebih lanjut itu ya, yang sebelum pernah saya bilang di ruang filosofi gila ini ya, mulai dari pikiran dan pembicaraan pelangi gitu Kang Unoy. Bisa ada nanti di luar sana, anjing saya nanaonan sih mana kudu ngomentaran Bigo TikTok gitu Pak. Ya ini baperan. Yang pergi mana tuh bisa melakukan gitu kan Pak, manusia anjing. Ini mah opini kita. Opini dalam artian kami ya malas ingin berpikir waras gitu. Karena berpikir waras itu membosankan. Nah, lanjut lagi deh Kang Unoy. Gimana nih? Kenapa harus mereka larinya ke IG ya? Apakah di IG lebih nyaman dan tidak kena banned atau seperti apa nih? Bisa lebih ekstrim. Wow, serius? Saya pernah. Se-ekstrim apa? Wah, ini ekstrim pisan. Saya pernah ngikuti salah satu akun, bukan orang kita ya, orang luar lah. Orang luar Bandung lah ya. Dia battle. Menang si ceweknya tuh. Harus show. Dikasih lah linknya si IG itu. Kita lari ke IG. Bugil, bro. Ya, asli. Oh iya. Iya. Nah, boleh ngomong jorok tuh. Enggak apa-apa. Guys, Mike. Wah. Iya. Nah, orang karena manggihannya si anjing. Ini di Bigo tuh biasanya larinya kalau enggak IG, dia video call langsung. Bener. Kalau enggak grup line. Iya. Video call di line.
Jadi dia show-nya di line rata-rata gitu. Nah, si orang nu lalajo eta naon sih ngalocong? Kebanyakan. Ya pasti gitu sih. Pasti. Kan tujuannya gitu. Ada istilah namanya pascol. Nah, Ya, tahu itu. Itu. Bukan coli ya. Nah, dan yang tidak nyawer itu kebanyakan mereka lah yang nonton. Sementara yang sering nyawer yang disebutnya spender, mereka mah hanya menghibur mereka gitu. Si spender ini hanya menghibur si pascol ini. Oh ya, kita nggak munafik ya. Kenapa kita beropini seperti ini? Karena kita juga menikmati. Ya itu. Ya. Namun orang tidak menikmati, kita tidak akan punya opini. Tapi orang yang menikmati pilih-pilih. Ya. Haji gitu goreng bung. Ya gitu, Kang Unoy. Maksudnya kita bisa beropini karena kita menikmati. Iya. Ya orang laki-laki anjir tidak Bener. bisa dikontrol gitu. Iya. Saya baru tahu kalau di IG ada lebih parah gitu ya. Maksudnya yang selalu menjadi tanda tanya saya gini sih. Kepuasan apa sih yang mereka dapat ya? Maksud ya dalam artian baik itu yang gasmake-nya ataupun yang col-col gitunya. Kalau Gasmek jelas dia Ya. dapat cuan tadi, Oh. ya kan? Kalau si pascol ini lebih jelas lagi, dia gratis dapat tontonan gratis. Dan tapi sekarang IG lebih ketat sih. iya, lebih ketat. Kalau nggak salah tuh 5 detik apa 10 detik atau berapa ya, detik gitu kelihatan langsung bagian di-banned. langsung kalau siaran langsung terputus langsung. Ya Lebih ketat makanya sekarang. yang saya tahu ini di Bigo juga kan rata-rata ke band gitu, suka ke band kalau ngebuka, suka ada yang vulgar dikit kan di-banned. ada Berapa kan- aja nggak boleh. Iya, nah sekarang kan ada aplikasi yang lain yang dari Apa itu? Mencet. bukan Oh, apa? M Live itu lebih parah. Oh, saya belum nyoba. Nah, M Live sama Mango Aing teh nyangka mana anjing Mango. penikmat Mango kopi atau goblok. Mango gitu ya. Pokoknya sama platform seperti Bigo gitu. Dulu ada yang lebih parah lagi, Bro. Apa? Nono Live. Oh ya, Nono. Tapi saya sekarang tahu. mah Nono lebih ke stream Iya. gaming. Dan itu ternyata Bigo kan cuman gitu-gitu doang. Ada Si yang- Nono tuh. Dan pisan. Iya. Wah. Di M Live malah gini, hubungan Anjing. cuman sistemnya yang saya tahu. Saya kan ya gara-gara Twitter sih. Twitter banyak juga suka share gitu. Jadi di aplikasi M Live itu ya, kalau kita, jadi si cewek tuh live dulu bentar 30 menit, basa-basi doang gitu. Kalau mau masuk tuh dia nge-lock room. Oh. Si roomnya dikunci. Tah, yang mau masuk bayar berapa gitu. Ya beli tiket lah misalkan Mana ibaratnya. pernah? Enggak lah, ngapain anjir ngeluarin duit. Jadi ibaratnya beli tiket gitulah. Nah, kalau yang beli tiket ya otomatis dia bisa lihat show itu. Soalnya room itu di lock, dikunci gitu. M Live lebih parah. Yang saya Orang baru tahu. tahu. Saya belum baru nyoba tahu. itu M Live. M Live itu dari, cuman bahasanya Thailand. Kebanyakan Thailand. orang Thailand, Oh, cuma iya. itu dari Thailand. Iya. Tapi nggak tahu ya, Bigo juga nggak tahu cuman server Indonesia aja yang ketat atau yang lain juga ketat. Soalnya saya pernah masuk, kan itu ada beberapa negara, bisa kita milih negara Ya. dari seluruh dunia. Dan emang Thailand itu parah, Iya. Di M Live Wah, parah pisan, Thailand. asli. Pernah eta mah pakai lingerie, polos lingerie we ngukul. Tapi nggak di-banned. Kok bisa ya? Nah, itu apakah di Indonesia aja yang ketat atau di luar negeri bebas aku maneh gitulah. Cuman tidak bisa dipungkiri gitu. Terkadang dari aplikasi Bigo itu banyak orang yang terkenal. Banyak yang dapat endorse gitu. Banyak ya. bisa. Ya. Setiap orang berhak sih ya melakukan pekerjaan apapun Iya. itu, dan kita bukannya untuk menghakimi ataupun mencibiri atau julid gitunya. Yang namanya juga beropini gitu kan. Karena temanya juga kan bisnis kolam susu di dunia medsos. Anjing. Nenggara deh di susunan si anjing. Tapi miris sih ninggalina miris pisan. Cuman orang teu munafik, saya paling senang kalau udah ada challenge-nya itu goyang hebot anjing. Dan orang selalu bertanya-tanya tuh gini Kang Lui, di saat nanti dia punya suami kayak gitu apa enggak? Eta. Ya enggak? Ya. Apakah akan seseksi seperti dia mencari saweran atau enggak gitu? Eta. Ya. Nya kumaha nya? Camal we sih nama. Nya sih, nya kumaha deui sih. Camal we eta mah. Nya ada kumaha deui atuh ya maksudnya
mungkin dengan harus seperti itu, karena setahu saya pun pernah kita mengangkat konten tentang host Bigo gitu dari laki-laki, dia dapat challenge-nya tuh sampai beres konten sama kita, dia ada challenge katanya ngehilangin kumis sebelah sama jenggot yang kanan, kumis yang kiri, dapat 5 juta apa 1 juta gitu. Itu mah masih biasa ya. Saya pernah lihat di Bigo, dia dapat challenge, dia jeung domba. Iya bro, anjir kemana ya gitu. Ya udah nggak bisa duping, kita tidak bisa memungkiri setiap orang akan melakukan apapun demi uang. Nyata. Iya. Nyata. Tapi kalau kita berpikir rasional lah ya. Misalnya kita dapat sejumlah uang. Urang kudu kieu jeung domba. Najis teuing aing mah. Iya sih. Nyata. Iya, kalau kita berbicara ke situ. Dia sambil live challenge itu kan harus disiarkan. Cara nyinsi domba eta celegeng gimana? Enggak. Lain. Dia cowok yang di-challenge berarti. Nu di challenge-nya si cowok. Jadi cowok pakai domba gitu. Pakai domba. Astagfirullah. Dia ke rumah tetangganya yang punya kambing. Masuk diam-diam ke dalam si kandang. Si domba eta membean atuh peuting-peuting mah atuh. Aduh, ya. Ingat soreang. Untungnya itu tidak terjadi. Karena si dombanya itu berontak. Aduh, aing mah iya urang mah. Dia tidak menjaga perasaan hati si dombanya. Di saat ingin diperkosa pun domba berontak. Nah, itu kan. Ya. Ini si domba oke mikir, aing lamun diperkosa pilih-pilih aja teu jaga gimana. Henteu, nya ke satu itu, kedua wirangku keluarga si domba. Indung bapana rek ngomong naon? Kan nyamun bahasa domba mun sia diperkosa kusaha nyi. Ku jelema. Budakna kumaha? Aduh anjing. Ya. Itulah ya maksudnya hal-hal kayak gitulah yang sekarang tuh, makanya saya mulai tahun kemarin lah saya meninggalkan itu Bigo. Gitu. Sadar nggak sih dia kayak gitu? Sadar soal eta bro, cuan. Ya, bukan masalah cuan bisa didapat, tapi harga diri kamu nggak akan bisa Ya eta matakna kan balik deui ka dieu. Ya. Bingungnya jelema matanya. Bingung. Karena hanya sejumlah uang dia berani melakukan segala hal gitu. Tapi lamun urang kudu kitu mah aduh. Ya karena oge sih. Kernaon gitu. Ngomong ngentot hayam masih mending lah. Sarua keneh. Nya kan setidaknya kieu. Namun heurean badak baheula kan. Pernah teu ngeos hayam anjing nya teh ngalaman kan kalau tonton kita 90-an heureuna budak SD baheula mah anjing sia mah cenah mun teu nyamun mun teu ngeos hayam paling di mana kerek ngeos ucing dina nyiru, dan orang selalu mempertanyakan nah si ucing eta kudu dinu nyiru gitu anjing apa enggak ada jolan karpet gitu anjing karena nyiru lebih hipis jika sama. Mamat nih kan soalnya gini, Mamat juga sering main di dunia seperti itu. Enggak, ini kan mau lanjut tadi meninggalkan cuma lanjut Bang. Meninggalkan. Ya udah ninggalin aja. Soalnya udah beda ya. Udah beda pisan dan di fam saya juga akhirnya meninggalkan lah dunia Bigo itu. Ya ke satu karena udah nggak enak ditonton. Iya. Kedua karena kesibukan. Itu sih intinya. Nah, selain Bigo apalagi tuh yang di sekarang sampai sekarang saya nggak baru sih, Lebaran bulan puasa tahun kemarin saya mulai kenal namanya aplikasi Spoon. Aduh, pernah lihat Spoon. Dengar doang tapi belum pernah lihat. Apa itu? Sendok, Spoon makan? Iya, sendok. Nah, kalau di Spoon ini mah kita lebih ke broadcast sih sebenarnya. Broadcast kayak apa? Kayak siaran radio lah. Kita nyapa, nggak nyapa juga sebenarnya nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuman kita nyetel lagu. Saya tiap live Spoon dulu
Sekarang udah hapus akun. Dulu ya nyetel lagu aja, requestan orang saya masuk, Ya, kayak radio kali. kayak radio aja gitu. Tapi dapat cuan nggak dari situ? Sebenarnya ada sama saweran sistemnya. Si Spoon itu, Spoon itu. sama saweran. Cuman tujuan kita download itu kan apa dulu gitu. Kita nyari cuan atau kita cuman ngehibur. Karena kenapa saya download itu? Karena saya nggak bisa tidur Gabutnya. sebelum denger lagu. Oh, Akhirnya saya live sambil tiduran weh. Cuek we bae. lagu mah antepin aja. Antep Gitu. weh. Penting tidur aja ya. Sare weh. Sampai sakudangna. Dulu pas zaman bermain di dunia live medsos seperti itu, Kang Nuy followersnya banyak berarti. Kalau di Bigo banyak. Sampai berapa itu? Di Bigo ada 300 lebih lah. Karakter apa yang Kang Nuy mainkan? Saya mah cuma ngobrol doang. Jadi kan kalau di Bigo itu istilahnya apa ya? Kita bisa ngundang orang tuh naik barengan, Di live berdua. live berdua. bareng. Nah, kita TikTok aja sama dia ya naon we ngabodor naon lah. Kayak diskusi atau ngobrol apa? Diskusi. Tapi pernah nggak di saat masih aktif di live media sosial itu menjalin suatu hubungan, suatu relationship lah seperti itu, mendapat pacar, gebetan atau apapun itu? Kejadiannya di Spoon. Oh, disebut. Bocil bro, anjir SMA kelas 3. Harus ya. Padahal itu sebutnya cuma suara doang. Terus ketemu nggak sama si anak SMA itu? Kumarek panggil orang Padang. Kan bisa video call kemarin. Ya video call unggul lah tuh. Ayo ketemu muka kan. Nah itu. Nah, kenapa saya meninggal? Saya cerita lah Spoon lah ya sekalian lah. Kenapa saya akhirnya ngapus akun Spoon? Ternyata setelah saya ini ya, saya pelajarin gitu ya. Si cewek teh loba nu baper gara-gara suara Dan emang penyiar radio juga kan seperti itu ya. Asli. Ya, terus. Dan itu banyak banget Urang kan jadi malasnya. Urang semoga pamajikan gitu. Hapuslah itu akun. Dan saya pindah ke sebenarnya balik lagi Spoon. Sebenarnya banyak juga sih di Spoon yang ngejalin hubungan gitu kan. Kayak ada teman saya. Tapi selama itu satu kota dan bisa bertemu nggak jadi masalah. Nah kan tadi Kang Nuy bilang udah punya istri. Di saat masih aktif di live media sosial itu istri tahu atau sebelum menikah? Pas live di media sosial mana nih Bigo atau udah Spoon. Oh sudah menikah. Jadi istri pun tahu seperti itu karena pada saat Bigo waktu itu istilahnya bisa saya bilang jelas ya, maksudnya setiap si hostnya tuh jelas ya, bukan melakukan kekonyolan dan kebodohan seperti itu ya. Yang tadi Kang Nuy bilang gitu kan, ya ngundang siapa ke room kita gitu, berdiskusi ngobrol apapun itu gitu kan. Oh kirain saya sebelum menikah gitu aktif di dunia seperti itu. Enggak, justru setelah menikah. Karena ya itulah, karena eta korban iklan sih intinya. Nah balik lagi gini deh Kang Nuy, Ronald mau nanya, kenapa ya bisnis kolam susu di live media sosial itu banyak sekali untuk sekarang yang terjun ke dunia seperti itu ya? Karena instan mungkin ya. Lebih mudah sih. Maksudnya gini, kalau kita di real life, mungkin si cewek itu bisa diapa-apain. Nah, kalau hanya sebatas live, keun bae da urang mah ngan era wungkul. Selesai sudah. Kan harga diri atuh, ditontonnya juga kan bukan sama orang-orang yang ratusan atau puluhan orang, terkadang kan bisa sampai ribuan gitu. Kalau di IG dibatas. Enggak, kita berbicara tentang Bigo itu yang bisnis kolam susu itu. Ya sekarang kalau misalkan yang tadi kamu bilang, ya nggak sih bahaya lah, namanya juga ada di lewat live media sosial ini, hanya yang orang terima paling cuma malu gitu. Nah yang jadi masalah gini, harga dirinya juga kan pasti terjual sebenarnya. Namun opini saya. Iya sih sebenarnya balik lagi ke harga diri, dia nggak dapet uang. Itu sih balik lagi sih ujung-ujung mah cuan lah. Dan mau sekarang oke lah. Misalnya ada si cewek tuh live goyang-goyang susu, indah-indah gitu ya. Mungkin tetangganya ada ngeliat,
Iya gitu, Ya gimana kan? tuh perasaannya? Maksudnya psikologinya dia gimana ya? Ya itu balik lagi. Masa bodoh dengan orang. Yang penting menang duit. Sama lah, nggak jauh beda punten iyanya sarua jeung ublag gitu. Tapi bisa juga saya katakan mereka juga jadinya anti sosial ya, apatis juga berarti mereka ya. Kayaknya iya. Mereka, nah itu ada beberapa orang yang hidupnya itu ternyata mereka lebih nyaman di dunia maya daripada di dunia nyata. Ya. Satu contoh, saya punya teman di Spoon. Dia lebih nyaman hidup di Spoon daripada di dunia nyata. Pernah pas suatu saat dia live, dia nangis-nangis. Saya tanya, kenapa? Ditinggalin sama temannya di Spoon. Anjir, eta dunia maya bro. Maneh teh hirup di dunia nyata. Karena orang lebih nyaman di dunia maya iya. Karena kalau dia hidup di dunia nyata, ada kalanya dia dibully, dia disepelekan. Kalau di dunia maya dia merasa dihargai. Kenapa dia tidak mencoba untuk hidup di dunia Shopee ya? Anjing. Yang itulah di dia makan. Selamat datang di ruang filosofi gila, yang dimana setiap perbincangan akan selalu saya pikirkan secara gila. Nggak kepikiran kan? Jing nasi kudu si Mayawan udah dibawa. Padahal kan ada buku nanya dunia Shopee gitu kan. Kenapa kalian tidak mencoba untuk hidup di dunia Shopee gitu ya? Tapi lebih gelis Maya sih. Shopee lebih pintar. Luna Maya. Shopee lah coba. Kalot. Kan nih. Saya baru tahu berarti. Nggak, kalau yang Ronaldo gini, ada orang yang mereka nyaman untuk hidup di dunia virtual game. Kalau di Jepang kan, ya nggak Mat, ada kan, yang dimana mereka tidak punya pasangan gitu kan, hingga akhirnya laki-lakinya ngedownload ya kayak virtual game kayak gitu, dilayanin oleh seorang wanita yang kalau enggak virtual game itu yang mereka jatuh cinta terhadap boneka, ya kan, kalau enggak robot seperti itu gitu kan. Orang sok bingung, makanya maksudnya gini, apa ya gitu ya, ya setiap orang pasti punya fetishnya tersendiri lah. Kalau kita berbicara tentang seks, ya setiap orang pasti akan punya fetishnya tersendiri gitu kan. Cuman saya itu selalu bertanya-tanya tuh, wow gitu anjing, mun maneh kudu horny gara-gara main virtual game ataupun melihat boneka. Jika ngeos gebog cau anjir. Di liangan. Nya kan? Nya. Orang can ngasaan gitu, hanut atau enteuna. Kucuruk oge tiis. Iya gitu kan. Karena anjing masih nyanyi otaknya gitu. Anjir, tapi anjing gitu. Sakit sih sebenarnya. Kalau kata saya sih orang-orang kayak gitu tuh orang-orang sakit. Ya pasti gini pun Kang Nui, saya potong dulu. Pasti orang akan bilang free will man. Saya punya kehendak bebas untuk melakukan apapun. Iya. Ya orang jadi bingungnya tuh. Ini tuh kudu boneka oge anjing. Amun cek urang mah nya mun kalau kata bahasa kita waktu SMA cukup dengan keratindeng dan bonteng. Nya. Bener. Mun hayang kuat mah keratindeng dan bonteng. Keratindeng tadi itu. Bontengna dikocokkeun. Kayak gitu. Itu masih logis lah. Ya balik deui lah gitu. Ada nggak sih ya gini Kang Noi yang mereka pikirkan terjun di dalam bisnis kolam susu medsos ini gitu ya? Apa aja yang mereka pikirkan gitu ya, maksudnya kan yang bisa kita bicarakan gini, kalau kita berbicara tentang pelangi, baik itu psikologinya, baik itu humanismenya, sosialnya, baik itu ya tek-tek bengek lainnya lah. Mereka tidak memikirkan itu berarti ya karena hanya uang. Kayaknya enggak. Kalau mereka memikirkan itu semua, mereka pasti berpikiran, orang naonan sih kikian, orang menang duit sakieu, tapi orang harga diri orang ya, ya kan? Mereka kayaknya udah nges kagok lah, orang nges kagok ya, nges bae weh gitu. Ya orang-orang seperti itu mungkin ya itulah
jelema-jelema gering cek saya mah. Karena mereka udah tidak punya rasa malu, tidak punya rasa empati. Ya kan, gimana kalau anak kecil lihat? Sementara si Bigo itu kan bebas, kita download siapa aja boleh. Ya setiap orang akan ada pembelaan seperti ini, Kang Noi. Ini mau kita berdiskusi ya. Setiap orang akan punya pembelaan gini. Kalau misalkan ada anak kecil yang menonton itu, pasti mereka akan bilang salah orang tuanya, mendidiknya tidak benar. Makanya tadi Ronald bilang gitu kan. Kenapa sih apa dari si aplikasi Bigo itu tidak ada untuk membatasi teks bengkak yang lain-lainnya untuk lebih difilter kayak gitu? Maksudnya andai kata balik lagi ke Bigo zaman 2014 gitu ya, yang dimana kita menunjukkan skill, mau itu ngebodor, menyanyi, berdiskusi gitu, itu lebih keren gitu, lebih bagus. Ya kan? Iya. Ya dengan kata lain seperti ini. Agar pandangan orang di luar sana gitu, mau orang luar negeri ataupun siapa, wah Indonesia tuh sebenarnya keren toh. Kita terkenal di bangsa luar itu yang pernah kita bahas yang masa bodoh itu gitu, bangsa yang ramah. Ya, someah. Ya. Terus punya keindahan alam yang sungguh sangat luar biasa gitu. Sangat sayang sekali gitu kalau harus dikenal dengan anjing bispak gitu. Apa wena bispak cina nyanyi ada bisa dipakai dah lain tembok dari lama cina kan anjing dah amun tembok mah anjing daek mah nih ngaliangan tembok kita anjing di ewas gitu kan anjir ledeh anjing Gak pernah ya orang membayangkan aja gitu anjing lu bolongan tembok mesti bolongan di handbodian wah menurut sih anjingnya balik lagi gitu pendapat Kang Unoy, sebaiknya untuk sekarang itu seperti apa sih kalau dari pola pandang Kang Unoy sendiri menanggapi dengan like media sosial yang tadi Kang Unoy bilang miris ya Mak? Disalahgunakan lah gitu. Seharusnya seperti apa gitu? Ya sekarang mah ya buat anak-anak anjir anak-anak tua Pak, tua. Buat yang belum terlanjur lah ya, mendingan pilih-pilih dulu lah aplikasi yang mau di-download gitu. Lihat-lihat dulu. Ya balik lagi sih sebenarnya ke tujuan sih Kang. Balik lagi ke tujuan. Tujuan dia nge-download itu apa gitu. Kalau hanya untuk sekedar ngelihat kayak gitu, mending nggak usah. Kalau untuk sekedar kalau untuk itu untuk apa latihan broadcast itu cocok banget. Tapi sekarang Bigo banyak juga sih sekarang yang live lagu, dia cover lagu itu banyak sekarang. Udah mulai kayak penyiar radio lagi ya. Mereka kayak jadi istilahnya punya room tersendiri untuk melampiaskan keresahannya. Ya sekarang mah rada seimbang lah. Nah berbicara tentang keresahan, di saat mereka berbisnis kolam susu di media sosial itu, apakah itu yang mereka rasakan atau enggak ya? Ya maksudnya merasakannya tuh dalam artian gini, jing, aing kuduna ngejual susu ya. Nah, balik lagi ke yang ini bisnis kolam susu anjing. Itu saya dapat tema dadakannya sebenarnya. Bingung tadi mau membicarakan apa. Setahu Kang Noi sendiri, orang-orang yang menjalankan live bisnis kolam susu itu, apakah mereka di bawah umur atau enggak ya? Karena setahu saya perpun tadi potong. Pernah saya ngelihat ada yang SMP juga loh. Edan gitu. Berarti kok tidak bisa disaring untuk mengetahui palsu atau tidak ya? Maksudnya si umur gitu. Si Bigonya sendiri tuh maksudnya kalau dia canggih kan oke lah kita nipu umur 18. Pas ngeliat dari sosok muka mungkin harusnya kan banned aja sekalian gitu. Nggak ada sih saringan kayak gitu. Cuman yang saya tahu Bigo tuh ada namanya istilah kita sih ya dulu. Ada namanya polisi Bigo. Dia sering kontrol kemana-mana room ini. Ternyata ini banned langsung. Walaupun nggak ada yang nge-report. Gitu. Ya berbicara tentang saringan emang nggak ada saringan manusia. Kalau saringan lauk anu laleutik pun aya. Cuman kita nggak bisa tahu si polisi Bigo itu bentuknya seperti apa. Iya. Karena kita nyebutnya bot sih. Iya bot ya.
Kita nyebutnya bot. Ternyata dia polisi. Cuman ada juga nih, saya nggak tahu sampai sekarang saya masih nggak tahu itu apakah diangkat sama si admin Bigo atau memang dia senengnya patroli nge-report orang atau gimana. Cuman kadang ada akun besar tuh, kadang ada yang masuk kalau ada yang live gitu ya, dia langsung nge-report, langsung banner. Nah tapi sayangnya si spender ini yang nyawer ini kebanyakan akun besar. Jadi kuat gitu si ininya tuh si yang live, si pamer teh. Iya, secara tidak langsung si akun-akun besar ini kan ingin menyingkirkan pasol yang tidak mau bayar. Tapi jadinya live IG itu kan mereka si live yang besar itu tidak ikut gitu. Ya mungkin ada yang ikut ya, tapi kebanyakan nggak ikut. Mereka bisa pakai akun lain. Bisa aja sih sebenarnya. Menikmati mah gampang gitu. Kalau malah lumayan nih bacol ya. Dan yang saya sangat ini kalau berbicara tentang UU ITE gitu, anjing rada serius aja. Kenapa di saat mereka yang seperti itu tidak bisa kita laporkan ya? Berbeda dengan kejadian yang kemarin-kemarin lah, yang ada live video geolanya paling edan, ya kan, yang 19 detik, itu bisa langsung diperkarakan. Dan ini kalau di live medsos itu yang mereka melakukan bisnis kolam susu itu kok tidak kena UU ITE? Harusnya kena. Seharusnya kan? Harusnya kena. Kalau nggak salah, kalau Bigo atau apa gitu ya, yang pernah itu nggak boleh di Bigo tuh ditutup. Kalau nggak salah, Bigo atau aplikasi apa gitu ya, saya lupa itu nggak boleh di Indonesia. Ternyata muncul lagi. Oh iya. Bukan. Oh iya. Apa gitu ya, lupa. Bukan TikTok, selain TikTok. Ya kalau saya mau kirim salam shout out to Siskae kan. Apa Siskae? Nah, itu anu ngeprank ojol. Bullying. Oh, tah. Kata gayanya segitu. Kurang aja jadi ojol. Dia mau mainnya Twitter. Nya Twitter ya. Twitter cuman dilemparin lagi dia. Ini mana diam-diam mengikuti Siskae. Enggak, karena saya suka main Twitter, di Twitter kebanyakan isinya gitu doang. Jadi saya Itu Twitter Siskae. cuma buat itu doang. Nah, jadi kalau yang E-nya 3 itu dia punya akun yang Berbayar ya? OF. Tahu gak OF? Nggak tahu. OnlyFans itu. Oh. Itu mah jadi kita kalau mau lihat konten dia, kita bayar. Jadi dan di Indonesia juga nggak bisa, itu harus pakai VPN. Bukan berarti benar server Indonesia unggul ya. Kalau pakai VPN, OnlyFans bisa diakses. Cuman OnlyFans tuh bener-bener berbayar, buat sharing berbayar. Jadi kita kalau mau lihat konten dia harus bayar sekali. Ntar ada konten baru bayar lagi. Berapa itu tarif? $, kalau OnlyFans. Anjir ya dana. 50 kalau nggak salah. Nah, telah judi XN. Mun saya mah daripada harus nonton seperti itu mengeluarkan $50, yang mending pergi kepada tempatnya. Iyalah, sudah tersedia ya. Iya. Kadang kan dia nge-share video gitu. Bahkan dia juga punya channel sendiri gitu. Kalau mau join channel dia gitu, bayarnya berapa? Ya mun saya mah lebih baik pergi ke Metiras. Dan Tahu kan Metiras? dan kalau zaman sekarang tuh nggak di Bigo aja sih. Soalnya rata-rata tahu Telegram. Iya. Ya, Channel Telegram tuh berbayar semua. Itu bener. Telegram tuh bebas banget, bisa nge-share apa aja. Kalau yang grup, kalau channel biasanya di banned. Di mana? Padahal tinggal pergi aja ke Metiras ya. Iya, saya salah satu saya kebenaran Telegram. Telegram. Tuh, titik kumpul 20+. Nah, ini berbayar semua ini. Ya. Itu ngapain aja? Cuman Ya, dia ngasih share video. ngasih kayak gini, cuman dia Kayak bawahnya halus, ada. kalah halus. Tuh kan kaciri saya. Anjing halus. Cuman ya itu akhirnya dia ngasih link Iya. yang harus berbayar. Tapi enaknya Telegram tuh sekali bayar, cuman lumayan. Gede ya? Ya, kadang ada yang gocap ke atas lah bayarnya. Anjir, semurah itunya. Cuman seumur hidup.
Anjing. Ya, Dan semua kalaupun itu. misalkan grup ini di ban, biasanya ntar ada grup backupan langsung dimasukin kalau yang udah jadi Kok member. jadi larinya kayak KTP ya, berlaku seumur hidup? Itu soalnya isi Twitter saya isinya gitu semua. parah anjir. Sharing grup Telegram, grup berbayar. Mamat. Tapi nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Laki-laki. Ningali Twitter. Ngeselila tuh main Twitter Di share emat link-linknya. Twitter itu gelo pisan sih. Iya sih. Iya itu sih, kadang medsos tuh kan ada istilah gunakanlah secara bijak. Iya. Tidak benar sih, emang benar. Ya kalau kita nggak bijak memilih, ya itulah akhirnya gitu, hancur sendiri. Kita hancur, yang melakukan juga hancur. Ya, saya akan setuju seperti gini, kayak imbauan yang dibungkus rokok kan, merokok dapat membunuhmu atau menyebabkan gangguan jantung, Kehamilan dan kayak janin. gitu. Maksudnya kenapa mereka di saat melakukan bisnis kolam susu live medsos dapat membuatmu terkutuk atau apa, nggak ada gitunya aja. Energi gak gitu juga bingung oke nya. Bingung. Ayo kalah aja ragu-ragu aing bisa dikutuk, aing bisa dikutuk. Yang orang anu melakukan oke kan gelak ketang kayaknya lebih halus mungkin ya. Jangan imbauan rokok aja yang dilarang gitu kan. Ya rokok dapat membunuhnya ya mungkin oke melalui penyakit gitu, tapi oke sih pakai karena rokok gitu ya, kecuali mun maneh ngarokona di tengah rel kereta api gitu ya. Yang si bapaknya digayam terus Digayam telen gitu kan, ataupun dimasukin ke air gitu. Bekas rokok gitu kita gitu sampai kuning disuntikin itu meninggal kayak di film apanya aing di eta. Aing pernah lah aja film eta gitu. Makanya kenapa nggak ada imbauan juga gitu untuk live medsos seperti itu ya. Dan yang paling miris saya pernah ngelihat itu yang di Bigo itu yang suami istri terkenal sih, tapi saya lupa lagi namanya siapa, yang sampai si demi saweran si istrinya tuh rela untuk melakukan pongse. Itu dulu. Emang gitu sih bang. Ada dulu. Sekarang juga masih gitu. Anjing. Ya, Maksud orang itu kan gini, punten dulu ya Kang Uno. Itu kan banyak orang yang jarang merekam. enggak. Apa kabar dengan anaknya kalau nanti melihat? Ya, biasanya pakai topeng sih. Iya kalau mending pakai topeng mah. Kalau yang nggak pakai topeng, Enggak pasti pakai topeng, kalau nggak masker. Soalnya gitu yang saya tahu, kalau yang live mata bingung oke, pongse pakai masker ngahalangan loh. ya pakai topeng berarti. Maskernya taruh kieu. Ah, emang gitu. Oh dikematain ya. Ya, Ya susah ningali. Sangkana Soalnya- puntal pada lain. di Twitter juga banyak yang gitu. Jadi akun suami istri gitu. Malahan mereka ngajak buat melakukan bertiga gitu ke followersnya yang mau gitu. Mereka ada jadwalnya. Parah. Anjing. Emang parah sih. Baru-baru ini. Udah dari lama sih. Yang saya tahu dulu pernah ada suami istri melakukan itu. Tapi sebenarnya sih ada himbauan juga sih di setiap kita mulai live itu ada pemberitahuan tring. Apa katanya? Yaitu jangan melakukan jangan apa? Vulgar. Tidak boleh vulgar, tidak boleh merokok, tidak boleh Minum. mengkonsumsi alkohol. Sebenarnya ada pemberitahuan itu, cuman nggak ada kata-kata dikutuk itu. Kayaknya kalau ada anjing kutuk. Dan tapi anehnya tuh pada lolos gitu. Udah ada pemberitahuan itu melakukan kayak vulgar gitu, tapi tetap lolos aneh. Saya pernah nyoba live di Vigo, nyetel lagu langsung di-banan 30 menit. Itu Copyright. aneh. Iya, copyright. Nah yang bisa lolos itu seperti apa? Iya. Kok bisa? Nah makanya saringannya tuh sebenarnya bolong. nggak ketat sih sebenarnya tuh. Kumaha maneh lah gitu. Iya sih, cuman orang jadinya kumahanya. Cuman- Jadi kalau saya pribadi jadinya ingin mencari yang lebih edan lagi kalau kayak gitu. Pasti kan ada yang lebih gila sebenarnya. Nggak mungkin enggak. Iya. Ya kan? Teh. Ya melakukan gesmek lah. Iya, itu di Iya kan? di aplikasi yang Namun bahasa kerennya mah kan colmek. Iya, colmek. Colmek. itu di aplikasi M Live namanya. Calenak Meki. M Live. Itu banyak. Oh, Itu tuh sebenarnya nama Thailand. Aplikasi Thailand, bahasanya juga rata-rata ya Swadika. Enggak, jadi- Makan lahap. di beranda awal tuh emang Thailand semua, kecuali kita milih ke region Indonesia baru bisa Bisa. orang Indonesia semua. Di situ tempatnya
Dan rata-rata ya lockroom kalau mereka mau ya biasanya kalau Grab Sebenarnya ada dulu sebelum Bigo itu saya masih lupa camprog. Kemprog. Kemprog. Aduh. Eta leuwih parah. Kemprog lebih parah. Parah pisan Ya kan. Parah asli eta. Lebih edan Kemprog mah Asli parah. anjritnya. Real we. Cikal bakal. Cikal bakal. Sekarang kan ada. Cikal bakal. Ome. Apa itu? Ome TV. Oh ya kalau Ome Tapi TV mah yang belum luar pernah. negerinya aja yang vulgar. Indonesia mah saya nggak tahu tak. Belum pernah. Ada. Ada juga. Di Twitter banyak yang nge-share video di Ome. Mana edan pisan. Saya masih bingung pakai Ome teh mata anjir lieur ah. Ome mah Bingung jadi ngomongnya apa gimana? Bingung ngomongna ada bahasa Inggris atau lobana tapi Jadi- kalau region Indonesia enggak Indonesia pasti. iya, lamun Indonesia kan geser. Lalaki deui. Next. Iya. Lalaki deui. Anjing mana Ome. Banyak emang bisa. Soalnya rata-rata banyak laki-laki nyari cewek gitu. Cuman ada satu aplikasi nih. Hmm. Baru saya download baru-baru lah ini. Seminggu kemarin namanya Kadal. Berpelukan. Oh. Kadal. Itu lebih parah. Kayak Teletubbies ya berpelukan. Oh. Itu lebih parah pisan anjir. Kenaon emang. Jadi adegannya berpelukan aja semua. Itu. Jadi Iya mah sama sih tapi eta teh di banned eta. filosofi dari berpelukan itu apa ya? Gancet kah? Enggak. Emang namanya aplikasinya namanya Kadal. Kalau di iya. Indonesia kan Iya berpelukan. Berarti ya kan ada filosofinya gancet. Nah itu nggak tahu, mungkin diarahkan seperti itu. Dan itu lu parah, saya lihat kan ada yang video, ada yang cuma suara doang. Masuklah ke video, naon sih, acik, Tobi, asup ah, bener, sewing, dan itu tidak di-banned, Full topless, topless, gede susunya. mata asup oke okay, badan, Putihnya hitam apa pink? nya semu, Berarti belum ulah di download. Berarti belum menyusui. Ya kan? Namun sudah menyusui dia besar dan hitam. Oh iya benar. Ya. Ada itu. Nyap jika pemain bokep tuh Lisa A. Aduh. Ya kan. Ya, anjing calon jadi liar aing mah. Gara-gara iya kolam susu. Kolam susu ya. Bukan ya bukan menghina ataupun kita mengutip dari liriknya Kus Plus, tidak. Ada kan Kus Plus kan bukan lautan, hanya kolam susu. Nah, Mimi ngawitan aki nyusuan. Aki nyusuan atau aki nyonya susunya? Nyoo. Aduh. Tawa kacau. Ada itu, wah parah pisan. Sampai pernah saya lihat live ya, yang live cewek. Itu open cam tuh ada 8 orang atau berapa orang? 10 orang. Dan si cowoknya itu ngeliatin, kalau istilah di Kadal itu piton. Anjing, ular banget ya. Padahal anjing. Neno. Terus ada piton oke ternyata. Ya uratna segede kumaha. Udah kieu. Dan ini anehnya bener itu di banned eta. Ya, bingungnya gini. Golongan nih. Kita digaung-gaungkan untuk link bokep di blok. Kenapa yang seperti itu tidak di blok? Nah, itu kan. Bingung kan? Alternatif. Aneh. Orangnya teka pikiran kadinya maksudnya entah habis pikir gitu nah sih. Geus we kalau mau bebas kalian gitulah. Iya. Ekstrim lah gitulah nya. Dan kalau saya itu kalau zaman SMA mun rek ngalajo bokep eta orang punya inisialnya tersendiri. Jadi punya kata sandi. Weh, aku punya film orang miskin. Emang iya kan beli baju. Ya, selai pun tidak punya baju anjing sangsara pisan. Lamun Imah zaman gede tapi bawa bajuan gitu. lamun zaman orang mah orang laju film Unyil yuk. Unyil mah itu kalau enggak Tua banget ya. enggak kalau Unyil mah itu mun meuli sidik di salah satu tempat lah di alun-alun. Ada film Unyil. Geus ditutup ayeuna tapi. Luarna bungkusnya sengsaan anjir jeroanana film orang miskin gitu anjir. Mun orang dulu ini kita ngebahas tentang ini ya yang dulu-dulu gitu. Kalau zaman dulu nonton bokep susu lumputan be. Nya susu lumputan lah. Yang PHS, yang Betamax gitu kan. Anjir. Lah jangan di tetangga.
Hordeng kabeh ditutupan poe. Bayar deh. Mun saya mah pernah bayar. 1.000. Kabeh nongkrong tuh budak sekolah. Cicing. Ah siapa cenah? Oh celekung itu. Do anjing. Suwe-suwe di setel pitana kusut anjing. Dibuka putar-putar kan. Ah atuh balikan deui atuh terame. Bah, benernya zaman baheula mah rame. Iya, maksudnya gini, ya kalau zaman dulu mah Kang Noy, di saat kita ingin melakukan tindakan bodoh dan konyol itu nya susulumbutan. Iya. Mun sekarang kan vulgar. Diumbar pisan. Nah, makanya tadi kan Kang Noy bilang gitu kan. Bigo tahun 2014 dan Bigo tahun sekarang sangat jauh sekali perbedaannya dan miris gitu ya. Kalau kita harus bilang ya sekarang udah gak ada yang tabu, apa sih yang tabu sekarang di sini? Ya makanya itu balik lagi gitu. Kalau mau bebas maksudnya nggak ada batasan ya enggak sih. Toples gitunya sekaliannya. Jangan hanya menunjukkan kamu pakai G-string dengan pakai BH aja gitunya. Kagok gitu kan. Kagok bodoh. Kita ke kesimpulan aja nggak apa-apa. Iya. Ya, biar nggak terlalu melebar. Soalnya jadi larina sensitif. Jauh pisan. Sensitif jadi. Emang udah berapa lama? Sejam ya? 50-an sejam. Gini Kang Noy. Dari apa yang kita tadi diskusikan gitu di ruang filosofi gila ini, kita itu pasti punya kesimpulan masing-masing dari yang apa kita diskusikan. Iya. Kayak gitu. Nah, kalau kesimpulan dari Kang Unuy menanggapi bisnis kolam susu di Live Match, pascol bang, buat bang. Udah jadi kebayang. Ada disawer kieu. Ayo sawerannya cung anjing mah bari pisan. Aku minta mobil ya. Aku mau pesiar. Supercar. Yang kis yang mahal mah ya. Enggak, ada mahal. Sudah ada naga kalau enggak salah. Naganya aya teuing euy da soalnya. Pokona mah aya tier-tier lah. Nah, gitu Kang Noy. Ada yang kesimpulan yang ingin disampaikan oleh Kang Noy dari perbandingan Bigo 2014 dan Bigo tahun sekarang. Apa sih Kang Noy? Kalau misalnya narik kesimpulan sih, gunakanlah Bigo itu sesuai skill yang kamu milikin gitu aja sih. Jangan terjerumus hal. Oke lah, kalian nonton kayak gitunya. Itu hal yang sangat wajar. Gitu. Tapi buat yang melakukan berpikirlah secara positif gitu. Mana teh boga keluarga. Ya, setuju. Terus nanti terus punya tetangga, terus nanti kalau kamu nikah geus ditingali barang maneh ku batur. Makanya jejak digital abadi. Enggak mikir ke situ, cobalah. Ya maksudnya yuk atuh gunakanlah si medsos itu secara bijaksana. Jangan ngerusak moral. Eta sih. Itu kalau dari Kang Noy sendiri ya. Kalau dari Mamat? Ya, beda juga sih, benar gitu. Kalau medsos tuh gunakan sesuai lah pada porsinya gitu, yang berlebihan. Jangan ya kebanyakan yang negatif lah. Harus ada positif lah. Kayak di sini aja. Kayak pembahasan kita. Negatif ada, positif juga ada. Iya benar. Ya gitu sih. Kalau dari saya pribadi gini, kalau saya akan mengutip pepatah dari mertua saya sendiri gitu, bahwa setiap orang itu punya tujuannya masing-masing. Ya, apapun tujuan kalian gitu, kalau emang itu sudah menjadi pola hidup atau tujuan kehidupan kalian ya sudah, saya tidak bisa melarang gitu, siapa saya juga gitu. Cuman ya balik lagi, gunakanlah dengan bijak lah kalau untuk sekarang gitu, dengan kondisi yang dimana aplikasi itu sangat mudah sekali untuk dijangkau, baik itu anak kecil atau siapapun, sampai kakek-kakek mungkin bisa kayak gitu. Kita kan nggak tahu gitu kan, bisa aja ada kakek-kakek tim pascol fans kakek Sugiono. Nah, sebelum ke filosofi gila, tetap bersyukur dengan apa yang kita punya. Jagalah ususmu supaya tetap lancar. Mat, ambil positifnya, yang negatifnya kunyah dulu kalau enak.
Telan. Kalau enggak muntahin aja. Iya, dan quote filosofi gila, tetaplah gila dan jagalah kewarasan. Sampai ketemu lagi di ruang filosofi gila selanjutnya. Bye bye.